Oke. Itu yang baru sikap kan. Suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ya di sini kami dari mahasiswa KKN UIN Suska Riau yang memang kami untuk mengabdi di Desa Geringging Baru, Pak. Jadi kami di KKN ini kami punya tema kami yaitu tentang penguatan masyarakat, tentang kearifan berbasis lokal. Nah, jadi di sini kami ingin bertanya lah Pak tentang Desa Geringging Baru ini, terutama untuk kearifan lokalnya itu. Nah, jadi pertanyaan pertama itu tentang bagaimana nih Pak sejarah tentang Desa Geringging Baru nih terbentuknya Pak. Sebelumnya mungkin kami ucapkan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih banyak kepada mahasiswa UIN Suska Riau yang telah sudah hampir 2 bulan ya, 1 bulan lebih sudah mengabdi bercampur baur dengan masyarakat Desa Geringging Baru untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan, kemudian juga beradaptasi secara sosial yang ada di masyarakat, karena sejatinya ilmu yang kita dapatkan secara teori itu sedikit agak berbeda dengan apa yang ada di kenyataan di masyarakat. Itu perlu kalian garis bawahi bahwa kehidupan yang nyata itu adalah di masyarakat. Itu sudah kalian bisa lihat atau buktikan sendiri. Nah, baik, terkait pertanyaan yang disampaikan bahwa Desa Geringging Baru ini adalah desa ekstra migrasi sebenarnya. Itu tahun 1980. Jadi itu dasarnya. Kemudian di tahun 1980 itu kita masih dalam uji coba atau desa percobaan. Baru setelah 1986, tepatnya tanggal 6 Februari 1986 baru ditetapkan oleh Gubernur Riau melalui SK yang sudah disampaikan menjadi desa. Kemudian sedikit kami sebut juga bahwa dahulu itu masyarakat ekstran yang dikirimkan dari berbagai pulau Jawa itu datang satu kelompok ataupun trip pertama itu 50 kakak ya pada tahun 1980 itu 50 kakak. Nah itu pada saat itu rombongannya Bapak mantan kepala desa Geringging Baru pertama, yaitu Bapak Bisumulyo. Kemudian disusul lagi dengan trip kedua, trip ketiga dan seterusnya, itu 50 kakak setiap turun dari pesawat. Kemudian juga kami sampaikan pada saat yang lalu bahwa Desa Geringging Baru ini mulanya bernama Geringging Loka sebenarnya. Ya, awalnya Geringging Loka karena apa? Mengadopsi dari atau memadukan antara penduduk lokal dengan penduduk pendatang. Dan perlu diketahui juga bahwa asal muasal nama Geringging itu adalah dari sebuah sungai yang ada di Desa Geringging Baru, namanya Sungai Geringging. Itu ya.
ke sejarahnya. Jadi kan berarti memang Desa Geringging Baru ini itu tahun 1980 ya Pak ya? Iya, Itu kan dari masyarakat ekspres dari Jawa ya Pak ya? betul. Dan juga tadi itu berarti juga di sini Geringging lokal itu juga karena perpaduan antara warga lokal dan juga warga pendatang ya Pak ya? Berarti tentunya di Desa Geringging Baru ini juga masyarakatnya juga berarti beragam banget ya Pak ya? Beragam, heterogen. Heterogen ya masyarakatnya Pak ya. Jadi karena seperti itu mungkin kira-kira Pak di Desa Geringging Baru ini tentang kearifan lokalnya Pak, atau kira-kira budayanya atau adatnya yang paling kuatnya, tradisi yang paling kuatnya apa gitu Pak di Desa Geringging Baru Pak? Baik, terima kasih. Perlu juga mahasiswa tahu bahwa kearifan lokal atau bisa disebut dengan identitas lah ya kan, atau ciri khas, itu sebenarnya kalau kita flashback kembali ke belakang, bahwasanya masyarakat asli daripada Desa Geringging Baru ini adalah masyarakat suku Melayu, ya kan, suku Melayu. Ya kalau kita umumkan itu budayanya jalur itu dari suku asli pribumi dari masyarakat umumnya Kuansing. Namun karena Desa Geringging Baru merupakan desa baru yang dibentuk oleh masyarakat pendatang, ya kan, oleh masyarakat pendatang, kearifan lokal selain daripada budaya paducal itu banyak sekali, ya kan. Artinya begini, kearifan lokal itu kan hal-hal ataupun budaya ataupun keagamaan yang dilakukan turun temurun dari generasi ke generasi. Itu sebenarnya pengertian dari kearifan lokal, atau lebih kita sebut kalau simpelnya tuh ciri khas atau identitas tadi. Nah, kalau kita melihat dan kami mengamati dari tahun ke tahun, mulai tahun 1980 sampai ke tahun ini 2023, bisa kita bedakan atau kita pilah-pilah atau klarifikasikan kearifan lokal yang ada di Desa Geringging Baru ini sangat cukup banyak karena masyarakat kita heterogen. Kita ambil contoh saja, kearifan lokal itu kalau kita lihat dari sudut pandang sosial misalnya, itu yang masih ada sampai sekarang ini adalah gotong royong. Gotong royong ini juga banyak versinya. Pertama ya, gotong royong kalau di Geringging Baru ini budaya gotong royong yang sering tidak punah sampai sekarang adalah ketika membangun rumah. Nah, apa kalau bahasa istilah orang Jawa itu sambatan. Ketika memulai mau membangun rumah itu memilih hari biasanya kan. Kemudian juga setelah harinya sudah dapat, maka dia mulai membuat pondasi, kemudian pondasi itu dicor bersama-sama. Diundanglah masyarakat sekitar, kemudian ada masyarakat yang tidak diundang pun datang di situ gitu. Jadi kearifan lokal yang masih ada sampai sekarang ini ya sifat kegotong royongan itu. Kemudian ditambah lagi yang juga nampak oleh kita sendiri dan kita bisa saksikan bahwasannya gotong royong itu juga ada dilakukan ketika masyarakat atau lingkungan memiliki keinginan, misalnya buat parit. Nah itu kan juga kearifan lokal, swadaya mereka dan kegotong royongan mereka itu selalu
ditunjukkan di masyarakat. Itu dari sisi sosial. Kemudian kalau kita juga tengok dari sisi yang lain, misalnya dari sudut pandang keagamaan, banyak sekali ya. Contoh misalnya itu ada kegiatan suronan. Kemarin anak mahasiswa juga kan ikut ya dalam kegiatan suroan yang digalang ataupun ditaja oleh masyarakat dusun. Itu bukan hanya dusun Karangsari, tetapi dusun-dusun lain juga ada yang melakukan kegiatan yang memang turun-temurun mereka laksanakan. Apalagi misalnya kegiatan marhabanan. Nah, marhabanan itu kalau bahasa kita kegiatan rutin setelah 7 hari kelahiran sang anak. Nah, jadi cukur rambutnya, ya kan, ada perkumpulan masyarakat yang membaca surat berjanji. Nah itu marhabanan. Kemudian yang tidak pernah habis juga yaitu kegiatan lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, yang juga masih sampai sekarang ini tetap lestari gitu. Kemudian ada juga kegiatan yang juga dilakukan seperti kegiatan 7 hari setelah meninggal keluarganya, orang tuanya, anaknya, dan kerabatnya. Nah itu tidak perlu diundang, mereka datang sendiri. Nah, itu kearifan lokal juga. Ada yang 7 hari, 40 hari, kemudian 100 hari, sampai 1000 hari. Itu masih juga berjalan sampai sekarang. Itu dari sisi sudut pandang keagamaan yang masih ada sampai sekarang. Belum lagi kegiatan-kegiatan lain seperti misalnya kalau orang tua itu mengatakan kalau sudah maghrib jangan duduk di depan pintu. Kemudian masih banyak hal-hal lain yang memang kalau kita identifikasi keseluruhan kearifan lokal itu masih juga berjalan sampai sekarang. Kemudian dari sudut pandang seni dan budaya ada juga yang sampai hari ini juga eksis, itu seperti kegiatan paguyuban, kuda lumping, kesenian kuda lumping. Ada juga yang masyarakat Gerimbaru juga melestarikan seni budaya Baduy, ya kan, rebana. Kemudian juga ada yang mungkin saat ini macet ya atau tidak berjalan tuh karawitan. Karawitan itu bisa disebut lagi perkumpulan gamelan itu loh. Nah, perkumpulan gamelan kalau di luar sana mungkin dipakai untuk acara wayang dan lain sebagainya, itu ada sampai sekarang pun ada, cuma belum tidak berjalan setelah COVID kemarin. Yang lainnya masih tetap berjalan. Mungkin itu kalau bisa kami sampaikan bahwa kearifan lokal di Gerimbaru itu banyak dan beragam. Dari mana kita mau melihat, dari sudut mana? Jadi yang di sini mungkin yang saya tangkap tentang kearifan lokal yang ada di desa Gerimbaru ini memang betul heterogen, bapaknya banget, karena penduduknya juga sangat heterogen.